Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini akan coba ya saya jelaskan gitu ya mengenai tentang kesetimbangan sistem uap dan cair gitu ya. Mungkin ini review untuk materi kesetimbangan uap cair gitu ya dalam versi singkat dan beberapa intinya yang perlu dipahami. Judulnya ialah kesetimbangan biner uap cair. Nah, berdasarkan dari judulnya ini, yang pertama dapat kita ketahui bahwa ada yang namanya kesetimbangan. Nah, kesetimbangan ini artinya apa? Gitu ya. Kesetimbangan ini berarti bahwa antara komponen-komponen gitu ya, komponen-komponen yang ada dalam keadaan yang setimbang gitu ya, yang setimbang satu sama yang lainnya. Nah, lalu keadaan setimbang itu keadaan yang seperti apa gitu ya? Apakah keadaannya itu adalah nanti suhunya seperti apa, tekanannya seperti apa gitu ya? Umumnya dikatakan setimbang gitu ya. Kalau dalam suatu reaksi dikatakan setimbang berarti kan dia reaksinya sudah selesai gitu ya. Sudah selesai sehingga ya nanti tidak ada terjadi reaksi lagi, total inputnya, total outputnya itu ya sama gitu ya. Nah, dalam sistem ini yang akan kita bahas itu adalah sistem biner nanti. Biner artinya bahwa ada dua komponen. Nah, kesetimbangan sendiri itu tidak hanya terjadi pada kesetimbangan oleh dua komponen, tetapi juga lebih dari dua komponen. Nah, tetapi dasar dari kesetimbangan yang multi komponen itu berasal dari kesetimbangan yang dua komponen. Contohnya adalah misal kesetimbangan antara air gitu ya. Misal antara air dan etanol. Nah, ini contohnya di mana air dan etanol mengalami kesetimbangan di misal namanya di larutan etanol yang konsentrasinya 70%. Nah, antara etanol yang 70% itu mengalami kesetimbangan terhadap air, di mana mereka memiliki fase yang sama gitu ya. Kemudian ketika bercampur antara air dan alkohol ya itu ya mengalami homogen gitu ya. Tetapi banyak kasus-kasus juga yang lain. Jadi nanti sistem ini yang kita bahas adalah sistem dua komponen. Contoh yang lain ada misal bukan air sama etanol, misal contoh yang lain gitu. Jadi semua komponen itu bisa mengalami kesetimbangan satu dengan yang lain gitu ya. Misal contohnya lagi misal etana dan misal alkohol, misal etanol juga itu. Nah, itu juga bisa. Yang penting komponennya di sini ada dua, yaitu binernya. Kesetimbangan ini terjadi pada saat apa? Pada saat fase uap dan cair. Nah, jadi kesetimbangan ini itu terjadi di fase uap sekaligus juga di fase cair gitu ya. Karena pada tekanan tertentu dan juga suhu tertentu pasti komponen ya ada fasenya sebagai uap dan ada fasenya sebagai fase cair. Tetapi kesetimbangan ini terjadi ketika apa gitu ya?
Nah, ini kita ilustrasikan terlebih dahulu gitu ya. Kita anggap di sini ada sebuah sistem tertutup. Oke. Anggap aja ini sebuah wadah gitu ya. Nah, berarti syarat pertama apa tadi? Syarat terjadi kesetimbangan. Nah, tinjauannya nanti yang pertama adalah closed system. Misal contohnya di sini kita gunakan adalah, misal contohnya di sini campuran gitu ya. Ini aja contohnya, misal ada air dan juga etanol. Oke. Air dan etanol terjadi kesetimbangan, dia nggak berubah molnya, suhu dan tekanan tertentu ketika ditempatkan di suatu wadah tertutup gitu ya. Tetapi ketika misal ditempatkan di suatu wadah terbuka gitu ya, misal ya anggap aja ada alkohol etanol gitu ya 70%, taruh di gelas beker, itu dibiarkan di udara terbuka, lama kelamaan etanolnya akan menguap. Nah, ketika akan menguap terlepas ke udara, yaitu kita sudah tidak bisa ditinjau ketika sistem itu udah rilis gitu ya. Nah, kenapa? Karena nanti ketika menguap, nanti berarti kan ada sebagian fraksi komponen yang sebagai uap itu terlepas, sehingga nanti total daripada fraksi yang sebagai cairan maupun total fraksi sebagai uap itu tidak sama dengan 1 gitu ya. Nah, berarti syarat kesetimbangan berikutnya adalah bahwa nanti total fraksi itu adalah 1. Nah, fraksinya itu ada berapa? Yang A itu ada fraksi uap atau fraksi cair dahulu yang gampangnya gitu ya. Fraksi cair. Fraksi cair biasanya disimbolkan dengan X gitu. X itu berarti nanti sigma X sama dengan 1, sigma XI sama dengan 1. Karena komponennya ada 2, berarti nanti X1 ditambah X2 sama dengan 1. Nah, ini basic utamanya. Cair, misal untuk yang cair kita taruh di sini ada cairan. Oke, misal seperti itu ya. Nah, ini ada cairan. Nah, kita gambar saja gitu ya. Misal ada cairan di sini. Nah, oke. Nah, cairan ini atau sistem ini gitu ya. Nah, cairan ini cairan kan fraksinya X1 X2 gitu ya. Kita misalkan untuk air itu X1, untuk etanol itu X2. Berarti di dalam cairan di sini ada fraksi air yaitu sebesar X1 dan juga ada fraksi etanol sebesar X2. Di mana X1 tambah X2 totalnya adalah 1. Nah, kemudian ini berada, tentunya kalau kita tinjauannya suatu sistem gitu ya, pasti ada yang namanya kondisi operasi. Kalau namanya kita lihat tadi, kalau closed system gitu ya, misal etanol kita taruh gelas beker, kita taruh di udara di suatu ruangan. Nah, ketika sistemnya terbuka, otomatis nanti suhu maupun tekanan yang ada di dalam sistem itu, berarti yang ada di dalam gelas beker tersebut itu bisa berubah gitu ya. Bisa berubah ketika etanolnya menguap, rilis, tekanannya berbeda dengan yang kalau sistemnya tertutup. Nah, makanya syarat kesetimbangan ini bahwa nanti dia berada pada suhu dan tekanan yang sama, T, P. Di fase cairan suhunya T, tekanannya P. Di fase
yang uap, satu lagi berarti ini fase uap gitu ya. Di fase uap juga tekanannya sama, suhunya sama. Suhunya sebesar T, tekanannya P. Berarti nanti syaratnya adalah T dan P-nya sama gitu ya. Nah, berarti di fase uap ini masuk ke nomor 2 yang B, kita taruh sini ya. 2B berarti nanti fraksi uap. Biasanya simbolnya Y. Nah, berarti nanti sama total fraksi uap YI itu sama dengan 1. Karena komponen biner berarti sigma Y-nya Y1 ditambah Y2 sama dengan 1. Berarti di sini ada air. Nah, air yang sebagai fase gas berarti dia simbolnya adalah Y. Y-nya Y1. Etanol berarti Y2. Berarti nanti di fase uap ada Y1 atau fraksi air sebesar Y1 dan juga ada uap etanol sebesar Y2. Nah, dimana antara uap dan cair ini berada dalam kesetimbangan. Nah, seperti ini. Dia jumlahnya itu tetap nggak keluar, nggak pergi kemana-mana gitu ya. Ya, kalau ketika dia cairannya, kalau suhunya tinggi ya dia menguap. Tetapi kan uapnya nggak pergi kemana-mana, tetap dalam satu wadah ini gitu ya. Ketika dia didinginkan lagi, uapnya mengembun menjadi cair lagi. Jadi dia antara fase cair dan juga fase gas itu dalam kesetimbangan. Berarti nanti yang nomor 3 adalah memiliki T suhu ya, dan tekanan yang sama gitu ya. Nah, tekanan totalnya sama dan suhu sistemnya juga sama. Nah, contohnya ya nanti akan kita bahas lebih lanjut gitu contohnya. Kemudian yang terkait dengan ini, adalah ini namanya dua komponen gitu ya, komponen biner. Nah, komponen biner pasti dia memiliki perbedaan titik didih, pasti kan, titik didih. Nah, berarti nanti kesetimbangan, karena kesetimbangan itu memiliki T dan P yang sama. Nah, tekanan dan suhu yang sama, otomatis karena di sini ada tekanan dan juga ada suhu, berarti nanti kesetimbangan itu tersendiri, kesetimbangan biner, komponen biner itu tergantung pada suhu. Nah, dimana kalau suhu masing-masing komponen ya yang membedakan adalah titik didih. Dan juga nanti mereka memiliki perbedaan tekanan uap murni. Nah, contohnya yang gampang gitu ya. Contoh misal yang namanya air. Nah, air kan titik didihnya 100 derajat Celcius pada 1 atm. Kemudian ada etanol. Etanol berapa ya? Boiling point-nya itu 78 derajat Celcius pada 1 atm. Nah, berarti oke, kita lanjut next ya ke halaman berikutnya. Tadi ada etanol, titik didih 78. Kemudian ada air, titik didih 100. Nah, otomatis ini kan memiliki perbedaan titik didih.
Sehingga sehingga nanti yang membuat mereka berbeda itu ya, kok kenapa etanol pada 78 udah mendidih sedangkan air pada 100 baru mendidih. Nah, ini perbedaan titik didih. Nanti erat kaitannya dengan volatilitas. Memang dari setiap senyawa itu sudah memiliki kriteria dan sifatnya masing-masing. Etanol lebih mudah menguap daripada air, gitu ya. Kalau titik didihnya lebih kecil berarti kan lebih mudah menguap, gitu ya. Etanol kan titik didih etanol dari sini terbukti lebih kecil daripada titik didih air. Nah, berarti artinya etanol itu lebih volatil daripada air. Nah, volatil itu apa? Volatil itu kemampuan dia untuk merubah fase menjadi uap. Kata lainnya lebih mudah menguap, kemampuan untuk menguap gitu ya. Jadi etanol kemampuan untuk menguapnya itu lebih tinggi daripada air. Nah, otomatis ini ketika terjadi kesetimbangan, nah kita bisa tinjau contohnya. Misal etanol, air berada pada wadah yang suhunya 80 derajat Celcius. Pertanyaannya, apakah etanol menguap? Otomatis jawabannya ya, gitu kan. Berarti nanti ketika suhunya 80, etanolnya itu sudah menguap, berarti menjadi fase gas. Nah, nanti apakah ini bisa terjadi kesetimbangan terhadap air? Bisa gitu. Pertanyaan berikutnya, apakah airnya menguap? Loh, airnya kan mendidih pada suhu 100, sedangkan di sini suhunya 80 gitu ya. Apakah airnya menguap atau mendidih? Kalau secara logika dari angka ya tidak mendidih dong, orang suhunya 100 gitu ya. Tetapi kalau secara hitungan kesetimbangan ya ada air yang menguap gitu ya. Ya, ada air yang menguap. Nah, contohnya saja kalian menjemur baju gitu ya. Baju kalian basah ketika dijemur di matahari. Coba berpikir gitu ya. Air kan menguap, mendidih aja pada suhu 100. Kalau menjadi fase gas ya 100 ke atas suhunya. Ketika kalian jemur di matahari gitu ya, apakah suhu pas kalian menjemur itu sampai 100 derajat Celcius? Tentu saja tidak gitu ya. Kalau sampai 100 derajat Celcius ya bajunya mungkin sudah hangus gitu ya. Kita juga keluar sudah hangus gitu. Kulitnya terbakar. Nah, karena berarti ketika dalam suhu rendah sekalipun itu ada air yang menguap. Tetapi emang tidak secepat etanol. Air juga menguap karena air memiliki volatilitas. Tetapi emang volatilitasnya tidak besar gitu ya. Berarti dia menguapnya secara perlahan. Berarti ketika suhu dalam, kalau misal menjemur gitu ya, berarti dia airnya menguap sedikit-sedikit. Makanya ada ya nanti fungsi waktu gitu ya. Nah, kalau dalam hal ini contoh di sini pada suhu 80 apakah ada air yang menjadi fase
gas ya ada gitu ya, karena mereka berada dalam kesetimbangan gitu ya. Berarti nanti kalau dalam hal ini, kalau secara logika gitu ya, berarti nanti kan fraksi apa namanya, kalau kita lihat bahwa etanol menguap semua gitu ya. Misal 1 mol etanol 1 mol air gitu ya. Etanol ada 1 mol misal nanti jadi gas. Kemudian air misal hanya 70%, misal 0,7 mol fase gas. Nah, sedangkan yang fase air etanolnya itu enggak ada gitu ya, 0 mol fase cair, dan berarti ini 0,3 mol fase cair. Ini yang air ya. Nah, yang air ini contohnya aja, misal ada 1 mol etanol 1 mol air gitu ya. Misal pada suhu 80 nanti etanolnya 1 mol itu udah jadi fase gas semua. Nah, otomatis di cairannya nggak ada gitu ya. Kemudian yang air yang menguap hanya 0,7 mol, 0,3 nya masih sebagai fase cair gitu ya. Maka total fraksinya nanti tetap 1 gitu ya. Berarti gimana gitu ya, berarti nanti fraksi untuk fase gas itu ya, Y dari etanol berarti kan 1 mol gitu ya, dibanding total semua yang ada di gas, berarti 1 mol ditambah 0,7 mol. Nah, nanti berapa? Kemudian fraksinya air tinggal 0,7 dibagi 1 tambah 0,7 dapat berapa? Nah, nanti kalau dijumlahin pasti 1. Ya, etanol ditambah Y air nanti pasti 1. Nah, itu ya. Begitu juga yang fase cair. Karena dia mengalami yang namanya kesetimbangan. Jadi contoh kesetimbangan yang gampangnya seperti itu ya. Nah, intinya kesetimbangan itu adalah inti utamanya yang perlu diingat hanyalah yang tadi ya. Nah, ini rumus-rumusnya adalah total fraksi cair itu sama dengan 1, kemudian total fraksi gas itu sama dengan 1. Nah, nanti yang perlu diingat ya rumus ini saja. Nah, rumus ini saja gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke apa lagi gitu ya. Nah, terus nanti konsep-konsep yang harus kalian pahami bahwa tadi, nah, kesetimbangan itu terjadi ketika tekanan sama suhunya itu sama gitu ya. Kita lihat tadi di sini, mana ini macet nih. Nah, ini mereka berada di dalam T dan P yang sama gitu ya. Berarti nanti kan intinya bahwa ini kan sama nih. Nah, intinya bahwa suhu pada fase uap itu sama saja dengan suhu pada fase cair. Tekanannya juga sama. Pada fase uap sama dengan tekanan yang cair. Nah, kalau suhunya sama, tekanannya sama, ya kesetimbangan kimia atau potensial kimia juga sama itu ya, mu-nya itu ya. Potensial kimia di fase uap sama dengan potensial kimianya di fase cair. Nah, inti lainnya adalah ini. Nah, cukup seperti ini ya saja itu ya.
Seperti ini aja ya konsep di kesetimbangan uap cair gitu ya. Intinya itu nggak banyak-banyak gitu ya, langsung saja di aplikasi gitu. Nah di aplikasinya itu kita membutuhkan datanya apa, yaitu data kesetimbangan. Nah konsep-konsepnya ini hanya sebatas ini ya. Nah ini nggak banyak ya. Nah jadi nanti penerapannya itu adalah kemana? Kita butuh data kesetimbangan biner uap cair. Nah, data kesetimbangan biner daripada uap dan cair. Biasanya contoh yang paling enak digunakan adalah data untuk etanol dan air gitu ya. Contoh vapor liquid equilibrium atau kesetimbangan uap cair untuk etanol dan air gitu ya, pada 1 atm. Nah pasti nanti mereka punya grafik gitu ya. Kalau kita buat plot grafik seperti ini, nanti intinya itu adalah bisa membuat diagram kesetimbangan atau kurva grafik gitu ya. Nah misal nanti grafiknya di sini ada suhu gitu ya, versus ini misal fraksi. Nah biar enak kita buat banyak aja gitu ya, buat pemahaman. Misal pertama di sini fraksi uap gitu ya, ini suhu. Nah semakin tinggi suhu, fraksi uapnya akan semakin naik gitu ya. T besar, kalau suhunya tinggi maka yang menjadi uap, yang menjadi fase uap juga besar ya kan. Kalau suhunya tinggi kan semakin mudah dari cairan akan panas kemudian menguap, bahkan nanti mendidih menjadi fase gas. Otomatis kalau diplotkan ke dalam grafik gitu ya, kalau secara logika kan lurus gitu ya, gini. Tetapi kalau namanya dalam real datanya itu dia nggak lurus seperti ini gitu ya, pasti ada melengkungnya gitu. Misal naik, nah bisa melengkung, nah seperti ini. Kalau fase cair berarti nanti kebalikannya. Kita gambar lagi. Oke. Misal ini juga suhu dibandingin sama fraksi cair. Nah, berarti kan kebalikan, semakin tinggi suhu, fraksi cairnya semakin kecil gitu ya. Berarti suhunya semakin tinggi, dia semakin kecil, berarti dia grafiknya adalah, atau lebih enaknya semakin rendah suhu, fraksi cairnya semakin banyak gitu ya. Berarti dia kan logikanya gini. Nah gini kan, turun gini, suhunya turun, fraksi cairnya tambah besar. Berarti ya kalau kita buat grafiknya yang agak melengkung ya, mungkin gimana ya, anggap saja ya beginilah ya, kira-kira saja lah ya itu. Jelek nih. Nah anggap aja udahlah grafiknya bagus. Nah gini, oke seperti ini. Kemudian antara fraksi uap dan fraksi cair, nanti ini kita gabungin grafiknya menjadi satu. Oke, kita gabungin grafiknya menjadi satu.
Oke, kita next lagi. Baru nanti menggabungkan fraksi cair dan fraksi gas menjadi satu. Nah, berarti kita plotkan ya. Ini T, ini bisa nilai, ini fraksi ya. Berarti bisa nilai X, I gitu ya, fraksi komponen I, bisa juga fraksi gasnya, bisa fraksi cair, bisa fraksi gasnya. Jadi ketika suhu naik gitu ya, misal ya kita cari contoh gitu ya, apa yang enaknya ya, biasanya sih etanol air gitu ya. Nah, tadi ketika semakin tinggi suhu gitu ya, suhunya semakin tinggi. Nah, untuk yang fraksi uap di sini, ini juga bisa kita gambarkan bahwa semakin tinggi suhu gitu ya. Oke, kita lihat dulu suhunya semakin tinggi, fraksi uapnya semakin banyak gitu ya. Fraksi uapnya semakin banyak. Nah, ini juga dia grafiknya selain model seperti ini kasih warna biru satu lagi ya. Nah, ini kan trennya melengkungnya ke atas. Bisa juga nanti dia trennya melengkungnya berbeda gitu ya. Yang penting nanti fraksinya terbaca dengan benar. Ketika suhunya tinggi, nanti fraksinya juga semakin besar. Oke. Nah, berarti nanti ini kita buat plot gitu ya. Misal gini gitu ya. Nah, ini ada satu titik. Ini untuk komponen yang sama gitu ya. Misalnya di sini etanol gitu ya. Misalnya di sini etanol. Berarti di sini menggambarkan bahwa fraksinya sebagai fungsi daripada suhu gitu ya. Nah, untuk data lebih enaknya ini kita melihat data yang ada gitu ya. Mungkin lebih enaknya ini digambarkan. Nanti biasanya bentuk grafiknya itu bisa beda-beda ya. Bisa seperti ini gitu ya. Bisa juga nanti di kasus yang lain. Oke, mungkin ini dihapus dulu gitu ya. Biasanya tiap senyawa memiliki datanya masing-masing. Nah, misal nanti T versus fraksi XI-nya sama YI-nya gitu ya. Ada yang bentuknya mungkin seperti ini gitu ya. Ada misal bentuknya yang seperti ini. Nah, ini tergantung dengan senyawanya. Senyawanya apa? Karena setiap senyawa memiliki kriterianya masing-masing. Nah, untuk lebih enaknya di video selanjutnya adalah bagaimana cara kita membuat atau merepresentasikan data di sini ya.
Intinya kan di sini kan ada data kesetimbangan binar uap dan cair. Nah, nanti kita buat grafiknya gitu. Grafik realnya seperti apa. Oke, mungkin di video part 1 cukup demikian. Nanti di video part 2 kita akan membuat grafiknya gitu ya. Mungkin yang lebih sederhana kita akan membuat grafik untuk kesetimbangan etanol air. Kemudian nanti langkah berikutnya adalah membaca grafik tersebut. Oke, seperti itu saja untuk yang part pertama di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.